Selamat malam teman-teman. Karena saya Andi Gunawan. Hari ini saya akan mencoba mengerjakan tugas dari Prof. Teddy di mana tentang capital budgeting. Saya akan share kasusnya. Yap, di sini teman-teman dapat dilihat bahwa ada kasus manajemen keuangan bisnis by Teddy Chandra. Di sini PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha L dan usaha S. Investasi yang dibutuhkan masing-masing sebesar 1.000 juta, di mana 200 juta itu dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Hutang 25%, saham preferen 15%, saham biasa 60%. Sedangkan data-data lainnya sebagai berikut. Suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%, return yang diharapkan di pasar 10%, pajak perusahaan 30%, resiko pasar perusahaan 1,2. Ini bisa kita sebut beta ya teman-teman. Ini mana beta kalau saat beta satu artinya jika rate IHSG naik 10%, maka rate saham yang bersangkutan naik juga 10%. Begitu juga sebaliknya. Jika rate IHSG turun 10%, maka rate saham yang bersangkutan juga turun 10%. Gimana kalau beta 0,5? Jika beta 0,5, maka artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham yang bersangkutan naik 5%. Sebaliknya gitu juga, jika return IHSG turun 10%, maka return saham yang bersangkutan turun juga 5%. Gimana kalau betanya 1,2? Jika beta 1,2 artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham yang bersangkutan naik 12%. Sebaliknya, jika return IHSG turun 10%, maka return saham yang bersangkutan juga turun 12%. Kemudian kita lanjut lagi, harga saham saat ini adalah 1.000. Dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar Rp200. Reinvestment 10%. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan memberikan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai pari sebesar 1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah 75 per lembar. Jadi, dari 1.000 nilai pari 1.000 ini yang kita terbitkan, yang kita terima cuma 925, di mana angka itu karena dari nilai pari yang kita terbitkan 1.000 dikurangin biaya emisi sebesar Rp75 per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preference sebanyak 100.000 lembar dengan harga 1.500 per lembar. Dividen yang akan diberikan sebesar 125 per lembar dan biaya emisinya saham sebesar 2%. Laba ditahan perusahaan bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar 300 juta. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru. Biaya emisi saham 2%. Dengan investasi sebesar 1.000 juta diharapkan akan diperoleh cash flow inflow sebesar ini tahun pertama jika jika rendah risiko rendahnya 150, jika moderat 200, jika optimis itu 250. Begitu ya dengan tahun-tahun berikutnya. Sekarang saudara diminta untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S. Gunakan analisa dengan payback, diskon faktor, MPP, IRR, dan MIRR. Crossover dan analisa risiko. Bagaimana kemungkinan untuk dilakukan portofolio? Jelaskan analisanya. Oke, di sini saya akan coba mengerjakannya di Excel saja. Saya akan share. Saya akan share. Saya akan stop dulu share ini. Kemudian saya akan share. Nah, di sini diketahui suku bunga bebas risiko ini 6% dari kasus tadi ya. Di sini sudah saya jabarkan beberapa keterangan yang diketahui dari kasus beserta nilai-nilainya. Nah, pertama-tama itu kita akan mengerjakan dari weighted average cost of capital, biasa disebut WACC. Di mana di sini ada struktur modal, kemudian
Ada apa tadi ya? Kemudian di kasus ada hutang, saham preference, modal sendiri, kemudian saham baru. Yang dimana nih pertama-tama untuk kita akan menghitung modal dulu teman-teman. Dimana hutang di sini hutang ada dari 1.000. Sudah teman-teman kita lihat dulu soalnya. Perusahaan menerbitkan obligasi sebesar 210 juta dengan nilai pari 1.000 berarti 250 juta. Oh, 250. Kemudian saham preferensi yang diterbitkan ada 100.000 dengan harga 1.500 berarti 150. Kemudian ada modal sendiri. Modal sendiri itu ada 300 juta. Di contoh kasus, angka ini dapat dicontoh kasus ya teman-teman. Kemudian modal yang diharapkan itu adalah 1.000 ya teman-teman. Di sini total untuk mencapai 1.000 berarti kita harus menerbitkan saham baru sebesar 300 juta juga teman-teman. Sehingga total untuk modal itu telah terpenuhi sesuai dengan modal yang diharapkan. Oke, kemudian saya lanjut lagi untuk menghitung komposisinya teman-teman. Di sini komposisi. Komposisi ini adalah nilai dari total dibagi dengan ini untuk mendapatkan nilai presentasinya teman-teman. Presentasi, salah ini bagi 1.000. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini juga dibagi 1.000. Ini juga dibagi 1.000. Ini juga dibagi 1.000. Totalnya, oh, totalnya ada jadinya 100%. Kemudian kita mencari cost. Cost hutang ini, oh, cost COC. Sebelum kita akan mencari cost dulu teman-teman. Cost ini dari pertama tuh kita akan mencari cost hutang, biaya hutang atau cost of debt, COD atau KD. Di sini ada karena kita menerbitkan aplikasi selama 5 tahun berarti kita akan membuat 1, 2, 3, 4, 5. Hutang pertama tuh 925 dari mana? Dari 1.000 ini harga diskon obligasi saya teman-teman. Ini dari mana? Dari 1.000 dikurangi 75 rupiah per lembar. Dapatnya segini ini dalam 1 juta ya teman-teman. 1,5 juta. Terus kemudian bunga yang harus dibayarkan itu 12% dari 1.000 berarti 120 per tahunnya. Sampai di tahun kelima kita akan mengembalikan sekalian dengan modalnya. Nah, dapat di sini untuk mencari biaya bunga, kita harus menggunakan rumus IRR dalam kurung ini. Dapatlah kita IRR-nya. Oh, salah ini desimal. Nah, ini kita di sini, ini kita bikin agak. Kemudian kita mencari KD. Rumus KD ini adalah KD sama dengan interest dikali eh ya interest dalam ya dikali
TRS dalam kali satu kurang T. Mana interestnya itu adalah ini dikali dalam kurung satu kurang T-nya itu adalah 3% pajak ya. 0,3. Dapatlah sebesar 9,94% untuk kenapa 9,94%? Karena menurut teori Miller biaya teks dapat mengurangi biaya bunga sehingga pajak dapat ya pajak atau tax dapat dapat menambah pendapatan kita. Jadi ibaratnya KD ini adalah 70% dari biaya bunga. Kemudian KD ini kita pindahkan ke sini karena ini adalah kos hutang kita. Oke, kemudian kita mencari kos untuk saham preference. Ini adalah kosnya sama dengan berapa dividen saham preference dibagi dengan ini harga saham preference dikurang dikali satu dikurang biaya emisi saham preference. Dapatlah hasilnya. Aduh, sebentar ya. Salah sih. Sorry, dikali bagi dikali satu kurang ya. Ini kurang kalinya. Dapatlah hasilnya itu adalah salah nih. Ini persen 8,17%. Salah ya, ini kita lihat dulu ya. Ini rupanya ini di dalam kurungkan dulu ya biar dapat hasilnya dulu. Sehingga ini dia 8,5% saham preference kita biayanya. Dari mana? Dari dividen saham preference dibagi dengan harga saham preference dikali satu kurang biaya emisi saham preference. Dapatnya adalah 8,5%. Kemudian kita mencari modal sendiri ya teman-teman. Cara rumusnya itu kita gunakan ini. Yang dimana IR sama dengan rate free ditambah rate market dikurang rate free dikali beta. Nah, kita coba apa itu rate free? Itu adalah suku bunga bebas risiko. Berarti ini sama dengan rate free ditambah buka kurung rate pasar atau rate market dikurang suku bunga bebas risiko atau rate free tutup kurung dikali 1,2 itu adalah risiko pasar atau beta ya. Dapat hasilnya 10,80. Kemudian kita cari lagi saham baru. Saham baru ini setiap kita menerbitkan saham baru, berarti kita dikenakan biaya emisi saham biasa sebesar 2% ini. Setiap kita menerbitkan saham, kita selalu dikenakan biaya emisi. Apa itu biaya emisi? Biaya emisi itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk selama kita ingin menerbitkan saham itu. Contohnya biaya konsultan, biaya audit, laporan keuangan, dan lain-lain. Nah, caranya gimana? Sama dengan modal sendiri dibagi buka kurung satu dikurang biaya emisi saham biasa. Karena apa? Karena sudah pasti saham baru ini bakal melebihi biaya bakal melebihi dari modal sendiri. Nah, dikurang ini tuh dapat hasilnya 11,2%. Kemudian kita lanjut lagi di COC, cost of capitalnya. Caranya gampang, kita tinggal kalikan bobotnya dikalikan dengan biayanya. Jadi dapatnya hasilnya segini. Begitu juga yang selanjutnya. Nah, kemudian ini untuk kita mendapatkan hasil WACC ini kita tinggal menjumlahkan aja semua total dari cost of capitalnya. Dapat hasilnya 10,31. Setelah ini teman-teman kita coba hitung cash flow usaha L. Yang dimana ini ya tahun, ini pesimis, moderat, dan optimis. Di mana tuh 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat contoh kasusnya cash flow-nya berapa ini kalau untuk yang pesimis.
Kita lihat tahun pertama itu 150, 200, 150, 200, 150, 300. Kemudian 250, 300, 350, 300, 350, 400, 350, 400, 450. Pertama-tama kita harus mencari dulu ini. Sebentar ini 20% untuk saham yang pesimis, langsung pesimis, moderatnya 60%. Kemudian optimisnya itu ada 20% lagi. Pertama-tama tuh kita mencari rata-ratanya ya teman-teman. Rata-rata, rata, rata. Gimana cara menentunya? Sama dengan ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, ditambah lagi ini dikali ini, dapat hasilnya 200. Coba lagi ini kali ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini, hasilnya oke. Kemudian begitu ya selanjutnya teman-teman, sampai habis, sampai tahun kelima. Tambah ini kali ini, tambah, aduh, 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 salah, salah, salah ketik. Ini C4 dikali ini ditambah ini dikali ini. Kemudian ini dikali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. Oke, ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. Oke, teman-teman dapat hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan mencari untuk mencari kemudian kita mencari PV ya teman-teman. PV itu adalah percent value. Oh di sini ada 1000 teman-teman. Minus 1000. Rumus percent value ini adalah rumusnya adalah ini teman-teman. PV sama dengan ini teman-teman rumusnya. I-nya ini apa teman? I-nya ini adalah WACC yang dimana sama dengan 10,31. Jadi rumusnya ini adalah sama dengan ini dibagi buka kurung satu ditambah ini tutup kurung dibagi dengan tahunnya. N itu tahunnya teman-teman. Plus 1000. Untuk oh ini tas kunci dulu F9 itu teman-teman. Biar saya tarik. Dapatlah hasilnya ini 181 3142 205 4678. Cuma ini kita bikin dari dalam dua angka jadi di belakang koma teman-teman. Dan kita jumlahkan teman-teman. Dapatlah hasilnya itu 91,67. Kita menghitung payback ya teman-teman. Payback ini adalah jangka waktu bayarnya. Di tahun pertama tuh kita harus membayar dulu dari rata-rata ini. Awalnya kita utang 1000, kemudian ada sisa 800. Kemudian di tahun kedua 800 dikurang 25 setengah. Oh salah ini guys. Ini kita harus bikin sama dengan kalau minus. Kemudian di tahun ketiga itu kita kurangnya 300 sisa 250. Tahun keempat itu kita kurangin minus 100 berarti nggak boleh. Kalau dalam seperti ini nggak boleh teman-teman. Kita harus hitung berapa bulan yang bisa jadi sama dengan ini rumusnya sama dengan sudah sama dengan ini adalah rumusnya. Hmm, 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 hmm. Oh, sama dengan ini dibagi ini dikali 12. 8 bulan. Kemudian di bulan terakhirnya ada berarti sisa 4 bulan. Berarti kita harus habiskan dulu 8 bulannya teman-teman. Kita habiskan dulu 8 bulannya berarti ini.
dalam kurung dulu ya, dalam kurung ini dikali 8, dikurang 8 ya. Ini dikurang 8, ini dikurang 8 bulan, dikali 30 hari. Apa 17,14 ya. Jadinya itu kita pengurusannya itu ada di 3 tahun, 3 tahun, 1, 2, 3 tahun, 8 bulan, 8 bulan, 17 hari. Ini cara menghitungnya teman-teman. Kemudian kita hitung lagi coba payback diskon. Sama juga cara itu teman-teman. Pertama ini kita ada 1000 minus 1000 ini dikurangin ini, kemudian ini juga gitu dikurangin. Oh ini nggak boleh minus ya. Ini dikurangin ini, tahun kedua, tahun ketiga ini dikurangin ini, tahun keempat ini dikurangin ini, tahun kelimanya ini sudah habis harusnya teman-teman. Coba ya yang sudah habis berarti sama dengan ini dibagi ini dikali 12, 7,51. Jadi ini kita totalkan 7 bulan ya. Usia 7 bulan berarti kita ini harus. Oh ini kita biar nggak terpotong. Biar nggak terpotong teman-teman. Kita harus habiskan dulu 7 bulan ya teman-teman. Ini dikurangi 7 sama dengan ini dikurangi 7 dikali 30 hari. Berarti 4 tahun. Berarti ini habisnya tuh 4 tahun. Tahun 7 bulan 15 hari. Itu kalau kita oh, 15 hari. Karena ini 17 lewat, berarti kita 18. Kita belajar yang ke atas teman-teman. 18 hari, ini 16 hari. Karena hari ini kan lebih dari 15 hari sama 17 hari ya teman-teman. Jadi itu setelah habiskannya. Kemudian kita cari lagi rumus variance. Rumus variance itu adalah sebentar. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai mencari variance, eh terdapat dua kelemahan ya teman-teman dari PV ya, payback ya teman-teman. Makanya kita cari tadi sebelum ini. Kenapa kita cari payback diskon? Karena di PV ini ada kelemahannya teman-teman. Kelemahan payback. Kelemahan payback itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu adalah pertama tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Contohnya itu kayak ini contohnya di tahun kedua 250 juta dihitung sama dengan dua tahun berikutnya. Jadi masa iya kan nggak fair dong teman-teman. Masa 250 juta tahun ini dianggap sama dengan 250 juta tahun depan. Kemudian yang kedua tidak memperhitungkan nilai sisa setelah balik modal. Nah itu teman-teman. Lanjut kita balik ke perhitungan variance teman-teman. Maaf teman-teman, kita nggak bisa lanjut dulu ke variance. Ternyata saya kelupaan satu lagi ini. Kita harus menghitung NPV, IRR, dan MIRR. NPV ini bisa dijumlahkan dari sini ya teman-teman. Semua ini totalin dapatnya ini. Atau teman-teman bisa pakai rumus juga teman-teman. Rumusnya itu adalah sama dengan NPV. Rate-nya berapa? Rate-nya itu ini teman-teman. Rate-nya itu sebentar teman-teman. Saya lupa juga nih. Rate-nya berapa? Saya lihat dulu NPV itu rate-nya adalah oh, oke. Oke, oke. Oke. Udah tentu di sana NPV rate-nya itu ini titik koma ini titik koma ini satu kurung tambah ini. Sama nggak teman-teman? Oh, salah kali sih. Oh, sorry teman-teman. Ini kita nggak boleh pakai, nggak boleh masukkan yang ini. Oh, ini E22. Nah, sama teman-teman. Kalau IRL gimana caranya? IRL sama dengan ini aja dibawa teman-teman. Teman 13,
Oke, 45. MR sama aja sama cara gini. MIRR value-nya itu ini titik koma. Finance-nya ini dari investasinya 10%. Dapatnya 12,14%. Itu teman-teman. Apa itu IRR? IRR ini adalah NPV, sebenarnya sebelum saya menjelaskan IRR, saya akan menjelaskan NPV dulu. NPV ini adalah nilai balik modal teman-teman. Nilai sisa balik modalnya adalah dari 1.000 modal kita yang kita keuntungan itu adalah 91 juta. Kalau dalam Mio ya. Terus yang kedua IR-nya apa? IR-nya adalah keuntungan dalam bentuk persen teman-teman. Biasanya investor juga ingin tahu nih IRR perusahaan kita berapa. Gitu loh. Kemudian barulah kita sekarang mencari variance teman-teman. Variance itu apa teman-teman? Variance itu adalah untuk mengetahui seberapa berapa persen kemungkinan perusahaan ini akan rugi teman-teman. Jadi caranya itu sama dengan ini, oh bukan kurung, sama dengan bukan kurung ini dikurang rata-rata untuk kurung dikali ini sudah teman, saya pun agak lupa ya teman-teman, maaf ya. Eh, Variance ini, oh iya, pangkat 2 dikali persenan baru ditambah. Oke, kita lanjut teman-teman. Dikali pesimis ditambah, oh ini pesimisnya kita kunci ya teman-teman biar nanti bisa ditarik 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 untuk berikutnya sama dengan ini dikurang ini untuk kurung kuadrat dikali ini 4 tambah ini. Oh, kok B22 itu sama dengan salah, ini C2 C22. Oke, kemudian ditambah D22 dikurangin E22 dikodratkan dikali ini F4. Dapat hasil teman-teman. Tinggal ditarik itu ke bawah teman-teman. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Kemudian kita cari lagi ini sini adalah standar deviasi NPF. Standar deviasi NPF itu teman-teman. NPV. Rumus adalah sama dengan 1.000 dibagi 1 ditambah ini RCC kurun di pangkat kurung ini kali 2. Oke teman-teman, jangan lupa ini kita kunci teman-teman biar nggak lari-lari untuk sisinya. Kemudian ini, kalau kita jumlahkan saja, ini masih variance ya teman-teman, masih variance. Jika kita ingin mencari standar deviasinya, standar deviasinya itu sama dengan ini pangkat 0,5. Dapatnya ini adalah 53,7770. Kemudian kita mencari Z ya teman-teman. Z ini untuk mengetahui berapa persen kemungkinan di bawah kita rugi ya. Berarti kan rugi, kalau kita rugi kan namanya tuh kita di bawah 0 ya teman-teman. Jadi kita harus mencari Z dulu dengan rumusnya adalah ini X kurang NIM bagi standar deviasi. Ya, biar gampang, biar cepat ini teman. Ini rumus Z-nya teman-teman. X kurang NIM bagi standar deviasi. X-nya 0 karena kita tahu kan kalau rugi itu pasti di bawah 0 ya teman-teman. Karena di bawah 0 kita pasti ada 0. Jadi 0 dikurangi MPV dibagi standar deviasi 53,71. Dapatlah hasilnya sama dengan 0 dikurang ini dibagi ini minus 1,07. Nah, kemudian baru kita cari probabilitas ruginya dengan rumus norm dis
Ini. Aduh. Oh, karena ini nggak support ya Excelnya ya. Nom this. Nom this. Nom this. Nom this. Nom this. Ini. Harusnya bisa sih. Coba. Aku nggak mau ya teman-teman. Nom this. Nom this. Nom this J29. Ini harusnya bisa sih. Oh, bisa sih teman-teman. Jadi probabilitas ruginya itu adalah 4,39% teman-teman. Oke, berarti usaha L ini kita dapat probabilitas ruginya adalah 4,39. Sekarang kita coba cari usaha S. Nah, kita samakan teman-teman. Ini sama semua ini. Tidak ada beda. Oh, tapi kita contoh kasus lebih nggak salah. Oh, ternyata beda teman-teman. Sabar teman-teman. Kita contoh kasus. Ini. Oke, kemudian kita cari ini. Kita samain dulu. Biar tidak pusing. Oke, pertama kita cari rata-rata dulu 1000. Cari rata-rata itu ini adalah ini ya sama kayak kemarin teman-teman ini kali ini tambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Dapatnya 500, ya kan? Kemudian sama lagi ini juga gitu. Ini dikali ini tambah ini dikali ini tambah ini dikali ini. Tambah ini dikali ini tambah ini dikali ini tambah ini dikali ini sama dari itu tambah ini kali ini tambah ini kali ini oke ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini oke kita cari PV lagi teman-teman PV 1000 PV itu kita cari dulu dengan sama kayak ACC sama ya teman-teman kita copy dulu ini ke bawah oke sama dengan saya lupa teman-teman. Oke, rata-rata dibagi satu tambah rata-rata dibagi satu tambah ini kurung pangkat. Oh, pangkat ini. Oke, ada kunci ada ini ada kunci, pasti kunci F4. Salah teman-teman, sorry. F4. Coba kita tarik dulu teman-teman. Apakah benar ini? Kita bikin ini dua langkah belakang koma ya teman-teman. Oke. Kemudian seperti itu terus kita coba jumlahkan lagi teman-teman. Dan kita coba kita lanjut lagi dulu ini ya teman-teman. Payback ya teman-teman. Seperti yang tadi rumus payback itu adalah sama dengan ini kurang ini kurang ini kurang ini. Oh ini 1000 teman-teman, bukan 10.000 ya. Oh di total sudah habis teman-teman. Berarti sama dengan ini bagi ini dikali dengan saya lupa teman-teman. Coba kita lihat rumusnya dulu teman-teman. Kali 12 ya teman-teman. Sama dengan ini bagi ini kali 12. Dapat 7,92 teman-teman. Terus kita harus habiskan dulu ini ya ini sama dengan buka kurung ini kurang 7 dikali 30 teman-teman. Nah, oke. Berarti kita dapat di sini 2 tahun 7 bulan 28 hari. Oke teman-teman. Dan lanjut lagi kita hitung payback discountnya itu sama teman-teman. Ini dikurangin ini
Ini dikurangi ini dikurang ini dikurangi ini. Oke, ini sama dengan ini sama dengan ini kurang ini bagi ini kali 12. Oke. Kemudian di tahun kelimanya itu kita harus habiskan dulu 7 bulan teman-teman. Berarti sama dengan ini kurang 7 dikali 30 hari. Oke, berarti sama dengan ini kita dapat 1 2 3 tahun, 7 bulan, 3 tahun, 7 bulan, 1 hari. Kemudian kita cari lagi rumus variannya teman-teman. Rumus varian ini seperti yang tadi teman-teman. Oke, ini sama dengan ini kurang ini rata-rata. Oke, kurang dulu teman. Dikali, dipangkat, pangkat dong. Dipangkat 2 kali. Oke, pangkat 2 dikali ini. Oke, tambah ini kurang ini. Oh, yes, ke situ. Oke, yes dulu. Oh, waduh, pangkat 2 dikali ini F4 tambah buka kurung ini dikurang ini tutup kurung pangkat 2 dikali ini tambah F4 tambah buka kurung ini dikurangin ini dikali pangkat 2 dikali ini F4 betul kan teman-teman. Oke, kemudian kita cari lagi standar deviasinya teman-teman sama aja rumusnya dengan di atas teman-teman. Sedangkan ini dibagi 1 tambah kan sama dengan ini dibagi 1 tambah ini kurung dikali pangkat buka kurung ini kali 2. Kenapa valid teman? Oh ya, saya lupa ini harus kunci. Kemudian kalau kita jumlahkan saja ini masih tetap variance teman-teman. Oke, STD-nya itu adalah saya kunci rumus tadi teman-teman sama dengan ini oke sama dengan ini pangkat 0,5. Oke. Kemudian Z-nya itu sama dengan buka kurung O kurang NIM. Oh, kita cari dulu MPV teman-teman. MPV itu ini teman-teman. MPV itu ini kita cari dulu MPV sama dengan NPV. Ah, ini. Oke, NPV F19 oke 22. Oke, sama dengan MPV headnya ini titik koma value-nya ini oke tutup kurung tambah ini tambah kah kita nggak perlu pakai rupiah teman-teman. Oke, IRR-nya MIRR-nya sama dengan IRR sama dengan IRR ini loh. Oke, dan IMR value-nya ini koma financial rate koma ini MIRR MIRR oh, oke ini kudu oke sini 7,299 berarti Z-nya itu sama dengan 0 dikurangin ini NPV
dibagi standar deviasi. Ini adalah standar deviasi. Dapatnya -1,37. Kemudian probabilitas ruginya nom this ini dapatlah 0,8% teman-teman. 8,47% teman-teman probabilitas ruginya. Jadi di sini dapat dilihat bahwa probabilitas ruginya usaha small atau S dengan usaha L ini ternyata probabilitas ruginya lebih tinggi di usaha S ya teman-teman dibanding dengan usaha L. Kemudian teman-teman kita akan mencari crossover usaha probabilitas kerugiannya ya sama usaha. Oh ini kita copy aja teman-teman. Tahun usaha L, usaha S, selisih. Ini pertama kita ambil dulu angka dari sama dengan ini untuk yang L. Dari sini teman-teman sampai sini. Oh salah teman-teman. Oke, ini hapus dulu. Oke. Hmm, kita teman-teman, kita buat dulu ini. Oke, ini. Kemudian untuk usaha sama dengan rata-rata ini. Untuk mencari selisihnya nanti kita sama dengan ini kurang ini. Usaha L kurangin usaha S ya. Untuk mencari crossovernya, kita pakai rumus. Kita pakai rumus IRR. Dapatnya itu 5,61% teman-teman. Inilah crossover dari usaha S dan usaha L. Kemudian teman-teman, setelah ini terdapat crossover, kita mencari NPV untuk WSC teman-teman, ACC, usaha L, usaha S. Di sini ada 0%, 5%, dikarenakan harusnya kan 10% karena dikarenakan ada crossover jadi kita bikin 5,61% teman-teman. Ini kita buat sampai ini ya. Oh, 5%, 5,61, 10%, kemudian 15%, 20%, 25%. Sampai 25 ya teman-teman. Kemudian rumusnya itu kita pakai rumus MPV teman-teman. MPV sama dengan NPV. Nah ini value-nya mana? Ini value-nya usaha L. Kita kunci dulu. Titik tambah ini. Tapi ini kita tidak pakai persen teman-teman. Ini hilangin persenteknya. Kita hilangin dulu. Oh, ini kita hilangin dulu teman-teman. Bikin general dulu. Oke. Nah, udah kita tarik aja. Oke. Lanjut lagi. Oh, sorry teman-teman. Ini kita kunci ya teman-teman. Kalau enggak, ini kita kunci di lari teman-teman. Oh, oke. Begitu juga dengan usaha sama juga MPV. Rate-nya segini. Value-nya ini. Level 4 kunci. Kurung ditambah. Ini kunci juga teman-teman. Ya, ini kenapa gitu teman-teman? Kita nggak bisa. Kita nggak boleh ini pakai rumah. Oke. Udah kita tarik. Ini kita harus cross check kembali teman-teman. Seperti ini ada salah. Oh, ini sama dengan ini kita nggak boleh ketik teman-teman. Ini di sini. Oke. Oke teman-teman, sini setelah selesai ini, kemudian kita akan lanjut. Setelah ini teman-teman, kita ke langkah terakhir teman-teman. Mari kita buat ini adalah kita buat kita buat grafiknya teman-teman. Kita buat grafiknya dulu teman-teman.
Kita buat grafiknya ini. Kita blok dulu sini semuanya. Kemudian kita insert. Grafik itu ini. Chart. Kita lihat ini. Kita turun ke bawah teman-teman. Ini tulis nanti jadinya crossover analisis. Nah, sekian dari saya teman-teman. Jika ada kurang-kurang untuk penjelasan ini, saya mohon maaf karena saya juga sedang belajar juga. Terima kasih teman-teman.